Halo guys, kembali lagi di channel Mas Raka dan Dek Rafa. Jangan lupa komen dan subscribe. Selain itu, medan perang para dewa dan iblis mungkin akan ditutup dalam beberapa hari. Chen Ping tidak berencana untuk tinggal lebih lama lagi. Dia ingin keluar dulu. Chen Ping memimpin Huo Feng dan Bai Qian menuju pintu masuk medan perang para dewa dan iblis. Dengan Qi Pei Jia yang masih mengejarnya, akan semakin sulit bagi Chen Ping untuk menemukan harta karun yang ingin dia temukan di medan perang antara dewa dan iblis. Tetapi setelah Chen Ping dan yang lainnya berjalan pada jarak tertentu, mereka menemukan bahwa tidak jauh dari sana, cahaya berkedip dan mengeluarkan suara gemuruh. Tuan, seharusnya ada pertarungan di depan, haruskah kita pergi dan melihatnya? Mendengar gerakan di depannya, Huo Feng tiba-tiba menjadi tertarik. Mungkin ada banyak orang di sana. Kami kebetulan pergi ke sana dan melihat apakah kami bisa menangkap sesuatu. Saat ini, diperkirakan banyak orang telah memperoleh sesuatu di medan perang para dewa dan iblis. Kami kebetulan tertinggal, dan para nelayan diuntungkan. Bai Qian juga berbicara. Awalnya, Chen Ping tidak tertarik, tetapi setelah mendengar kata-kata Bai Qian, Chen Ping menjadi tertarik. Jika Anda benar-benar dapat mengambil beberapa harta karun, bahkan mengambil beberapa batu kristal yang mengandung energi peri itu bagus, tepat, Anda dapat memberi makan binatang yang menelan langit. Ayo pergi ke sana dan melihat. Chen Ping mengangguk. Ketika Chen Ping dan yang lainnya tiba, mereka menemukan ada lebih dari selusin orang menggunakan berbagai cara untuk terus membombardir lingkaran sihir di depan mereka. Lingkaran sihir itu dipenuhi kabut putih, membuatnya sulit untuk melihat apa yang terjadi di dalamnya. Tampaknya lingkaran sihir ini sangat kuat, di bawah serangan lebih dari selusin orang, lingkaran sihir itu tidak rusak sama sekali. Lebih dari selusin biksu menyerang dalam waktu yang lama, jelas lelah dan kehabisan napas, tetapi masih tidak dapat berbuat apa-apa. Pada saat ini, seorang lelaki tua berpakaian abu-abu berkata, "Tuan Seng, kami tidak mencoba merampok harta Anda. Mengapa Anda menjaga kami seperti ini? Kami hanya menginginkan beberapa jimat formasi dari Tuan Seng." Ketika Master Seng datang ke medan perang para dewa dan iblis ini, dia bahkan tidak mau mengeluarkan beberapa jimat formasi, kan? Meskipun kami tidak dapat menghancurkan formasimu, kami harus terus menggunakannya seperti ini sampai medan perang para dewa dan iblis ditutup. Lingkaran sihirmu akan hilang. Petik 2. Saat ini, semua orang di keluarga Seng berada di lingkaran sihir, dan wajah mereka sangat serius. Tuan, bawalah wanita tertua dan tuan muda dan pergi dulu. Saya akan memimpin orang untuk menghentikan orang-orang ini, kata sesepuh agung kepada Seng Busi. Tapi Seng Busi menggelengkan kepalanya, tidak ada gunanya. Orang-orang ini jelas tidak ingin kita pergi. Jika tidak berhasil, berikan saja mereka beberapa jimat. Selama kita memiliki jimat dari Sekte Tianfu di tangan kita, aku khawatir kita tidak punya kesempatan untuk membalas dendam. Seng Busi ingin berkompromi, selama orang-orang ini tidak mengambil buku mantranya. Tetua Agung terdiam, karena tidak ada yang tahu apakah orang-orang ini akan pergi hanya dengan beberapa mantra. Tanda seru, jika ada upaya lain, maka mereka dalam bahaya. Saat ini, Chen Ping mengerutkan kening ketika dia mendengar kata-kata lelaki tua itu. Tuan, keluarga Seng sedang dalam formasi. Apakah mereka belum meninggalkan medan perang para dewa dan iblis? Kata Huo Feng. Sepertinya mereka menjadi sasaran orang-orang ini dan terjebak di sini tanpa bisa pergi. Kata Bai Qian. Chen Ping melihat ke sekitar selusin biksu, kebanyakan dari mereka berada di alam kesengsaraan tingkat kelima, hanya ada 2 di alam kesengsaraan tingkat 6, mereka tidak terlalu tinggi. Tanda seru, selamatkan keluarga Seng. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia langsung muncul. Huo Feng dan Bai Qian segera mengikuti. Ketika ketiga orang itu muncul, selusin biksu jelas tercengang, dan kemudian menatap Chen Ping dan yang lainnya dari dekat.
Orang tua berpakaian abu-abu melihat ke arah Chen Ping dan menemukan bahwa Chen Ping hanyalah seorang biksu tingkat pertama di alam kesengsaraan. Dia mendengus dingin dan berkata, "Siapa kamu? Segera pergi dari sini. Apakah kamu tidak melihat kami melakukan bisnis? Apakah kamu berbicara denganku?" Chen Ping berkata sambil tersenyum tipis. "Omong kosong, jika aku tidak berbicara denganmu, bagaimana aku bisa berbicara langsung?" Kata lelaki tua berpakaian abu-abu dengan wajah dingin. "Kamu berani bicara seperti ini padaku, kamu mati." Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia mundur selangkah. Dan Bai Qian di belakangnya langsung meledak dengan aura alam kesengsaraan tingkat ketujuh. Aura ini seperti beban gunung, dan langsung menekan lelaki tua berbaju abu-abu itu ke tanah. Ketika biksu lain merasakan aura alam kesengsaraan tingkat ketujuh di tubuh Bai Qian, ekspresi mereka berubah drastis dan mereka semua mundur. "Kamu berani berbicara dengan adikku seperti ini, menurutku kamu lelah hidup." Bai Qian menatap lelaki tua berbaju abu-abu itu dan berkata dengan nada meremehkan. Orang tua berpakaian abu-abu itu penuh ketakutan, dan dia segera memohon belas kasihan, "Selamatkan hidupku, selamatkan hidupku, aku salah, aku salah." Melihat lelaki tua itu mengakui kesalahannya, Bai Qian melambai tangannya ringan, dan lelaki tua berpakaian abu-abu itu langsung terbang bermil-mil jauhnya. Ketika biksu lain melihat ini, mereka berbalik dan lari. Orang-orang ini menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Dan Seng Busi, yang berada di lingkaran sihir, tampak bersemangat, "Ini Tuan Chen, ini Tuan Chen," dan yang lainnya. Anggota keluarga Seng lainnya juga sangat senang. Formasi dengan cepat dibuka, kabut putih menghilang, dan keluarga Seng semua keluar dari formasi. "Tuan Chen, terima kasih banyak telah menyelamatkan kami lagi." Seng Busi berkata dengan penuh terima kasih. "Tuan Seng, sama-sama. Tampaknya dalam beberapa hari terakhir, medan perang para dewa dan iblis pasti akan menjadi lebih kacau. Lebih baik saya menemani Tuan Seng keluar," kata Chen Ping. "Tuan Chen, apakah Anda tidak akan tinggal selama beberapa hari?" Seng Busi bertanya dengan bingung. "Aku tidak akan menunggu lebih lama lagi. Diperkirakan medan perang para dewa dan iblis telah lama dicari. Aku khawatir akan sulit menemukan harta karun itu." Chen Ping menggelengkan kepalanya. "Alangkah baiknya jika Tuan Chen pergi bersama kami." Jangan sebutkan betapa bahagianya Seng Busi. Sekarang Chen Ping dan yang lainnya mengikuti, Seng Busi tidak akan takut ada orang yang merindukan mereka lagi. Namun saat Seng Busi selesai berbicara, aura menakutkan tiba-tiba datang dari jauh dan dekat, dan seluruh langit tampak seperti itu. Tiba-tiba menjadi gelap. Kali ini, semua orang menjadi gugup, rusak, lalu Qi Peijia ada di sini. Chen Ping mengerutkan kening. Merasakan aura menakutkan, wajah keluarga Seng pun berubah drastis. "Jika kamu berani berbohong padaku, aku akan membuat kematianmu jelek." Suara Qi Peijia terdengar pelan. Begitu dia selesai berbicara, sosok Qi Peijia muncul di depan semua orang. Melihat Qi Peijia, Chen Ping terlihat sangat jelek. Dia tidak menyangka orang ini akan mengejar ketinggalan begitu cepat, dan sepertinya itu tidak berdampak apapun. "Serangga Raja Racun Ulat Sutra Emas milikku tidak dapat membunuh Qi Peijia." Sekarang semua orang dari keluarga Seng ada di sekitarnya. Chen Ping tidak dapat melarikan diri bahkan jika dia menginginkannya. Jika dia sendirian, dia masih bisa menemukan cara untuk melarikan diri, tapi dengan begitu banyak orang di sekitarnya sekarang, dia tidak hanya tidak bisa membantu, tapi dia juga harus mengkhawatirkan keselamatan mereka ketika saatnya tiba. "Aku akan bertarung dengan Qi Peijia nanti. Tidak ada yang peduli padaku. Aku akan membawa keluarga Seng dan segera pergi. Lebih cepat lebih baik." Chen Ping memperingatkan Huo Feng dan Bai Qian. "Bagaimana kamu bisa menghadapi orang ini sendirian? Meskipun aku bukan lawanmu, aku selalu bisa membantumu," kata Bai Qian. Bai Qian berada di alam kesengsaraan tingkat ketujuh, jadi dia masih bisa mengikuti Qi Peijia melalui dua gerakan. "Jangan khawatir, selama kamu bisa kabur, aku bisa kabur, kalau tidak,
tidak ada yang bisa kabur. Chen Ping berkata dengan cemas. Ketika Bai Qian melihat Chen Ping seperti itu, dia hanya bisa menganggukkan kepalanya. Mungkin tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Chen Ping memang bisa melarikan diri. Tidak ada di antara kalian yang bisa melarikan diri. Qi Peijia tahu bahwa Chen Ping ingin semua orang melarikan diri, jadi dia mengambil langkah maju, dan tiba-tiba pedang panjang hitam menusuk Chen Ping. Chen Ping berteriak keras, dan tubuhnya memancarkan cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya. Tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan itu langsung membungkus Chen Ping dengan erat dan kokoh. Terlebih lagi, di bawah kaki Chen Ping, dua nyala api benar-benar menyala. Pada saat yang sama, tubuh Chen Ping langsung menghilang, dan pedang panjang Qi Peijia menembus bayangan Chen Ping. Sihir luar angkasa, aku tidak menyangka kamu akan bersembunyi dengan sangat cepat. Qi Peijia sedikit terkejut dan berkata. Chen Ping juga terkejut, melihat di mana dia berdiri, jaraknya hanya 10 meter. Chen Ping sedikit mengernyit. Dia secara tidak sengaja menggunakan langkah pengendalian kebakaran tadi. Meskipun dia belum sepenuhnya menguasainya, dia hanya mundur selangkah dan sudah berada lebih dari 10 meter. Chen Ping menyesal mengetahui bahwa langkah pembengkokan api ini sangat berguna. Jika dia tidak membuat Raja Bintang Roh Api marah pada saat itu, mungkin sekarang langkah pembengkokan apinya dapat muncul beberapa mil jauhnya dalam satu langkah. Menyesal obat. Dalam hal ini, tidak perlu terlalu takut pada Qi Peijia, tetapi tidak ada gunanya menyesalinya. Tidak ada masa depan di dunia. Chen Ping hanya bisa mempelajarinya sendiri secara perlahan di masa depan. Saat ini, Bai Qian dan Huo Feng memimpin semua orang di keluarga Seng untuk melarikan diri dengan cepat. Saat melarikan diri, keluarga Seng terus menyiapkan formasi untuk menghalangi pengejaran Qi Peijia. Tapi Qi Peijia bahkan tidak melihatnya, tapi menatap Chen Ping. Kemudian seluruh energi iblis di tubuh Qi Peijia terpancar dari tubuhnya dan langsung mengembun menjadi seekor harimau, menyerbu ke arah Chen Ping. Melihat hal ini, Chen Ping ingin menggunakan Fire Step untuk menghindar lagi, namun kali ini dia gagal dan langsung terkena oleh harimau kental tersebut. Tubuh Chen Ping terbang mundur seperti anak panah dari tali dalam sekejap. Lalu dia terus menabrak pohon di belakangnya, membuat lubang yang dalam di tanah. Ketika Huo Feng melihat Chen Ping, dia terlempar dan matanya menjadi merah. Huo Feng, jangan impulsif, cepat pergi. Bai Qian meraih Huo Feng dan lari dengan cepat. Melihat Chen Ping yang dirobohkan olehnya hanya dengan satu pukulan, Qi Peijia memiliki cibiran di wajahnya, sedangkan Huo Feng dan yang lainnya yang melarikan diri, Qi Peijia bahkan tidak melihat mereka. Dia ingin membunuh Chen Ping, dan kemudian mengejar orang-orang ini. Dengan mata Tianming, dia tidak takut orang-orang ini dapat melarikan diri. Chen Ping perlahan keluar dari lubang. Meskipun pukulan barusan sangat kuat, Chen Ping memiliki tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan untuk melindungi tubuhnya, ditambah dengan tubuh fisiknya yang kuat, tidak realistis bagi Qi Peijia untuk membunuh Chen Ping dengan satu pukulan. Melihat Chen Ping belum mati, Qi Peijia maju selangkah lagi dan langsung menuju Chen Ping. Chen Ping melihat kembali ke arah Huo Feng dan yang lainnya yang melarikan diri, tapi kali ini dia tidak memilih untuk menghindar, melainkan meninju dengan seluruh kekuatannya. Chen Ping meninju, dan cahaya keemasan tiba-tiba muncul, dan langit yang tadinya gelap langsung bersinar dengan sangat terang. Trik kecil yang luar biasa. Qi Peijia mendengus dingin, dan tubuhnya langsung ditutupi dengan baju besi sihir hitam. Tinju cahaya suci mengenai tubuh dan meledak secara langsung, berubah menjadi cahaya emas yang tak terhitung jumlahnya dan tersebar seperti kembang api. Setelah pukulan itu, Chen Ping dengan cepat mundur. Saat ini, Huo Feng dan yang lainnya sudah melarikan diri jauh, dan Chen Ping juga hendak melarikan diri, tidak mungkin dia bisa tinggal dan bertarung dengan Qi Peijia. Kubilang, kamu tidak bisa melarikan diri. Tubuh Qi Peijia dipenuhi kabut hitam, dan kemudian kabut hitam yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi rantai besi, langsung menuju ke arah Chen Ping seperti tentakel. Ketika Chen Ping melihat ini,
dia hanya bisa mengeluarkan pedang pembunuh naganya dan menebas kabut hitam. Sebuah pedang ditebas, langsung memotong rantai besi yang berubah menjadi kabut hitam, tetapi beberapa rantai besi lagi mulai membungkus tubuh Chen Ping. Melihat situasi ini, Chen Ping tahu bahwa dia tidak bisa menghentikan Qi Pei Jia tanpa menggunakan busur Raja Dewa. Tepat ketika rantai besi kabut hitam itu hendak tiba di depan Chen Ping mengeluarkan busur Raja Dewa. Dengan tarikan biasa, busur Raja Dewa telah ditarik sepenuhnya. Panah cahaya padat yang tak terhitung jumlahnya muncul di haluan. Panah cahaya ini sangat jernih, seperti patung es. Antara langit dan bumi, titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya berkumpul menuju haluan Dewa Raja Chen Ping. Fenomena aneh muncul di sekeliling langit, dan kehampaan mulai berputar. Aura mengerikan dari busur Raja Dewa terus menyebar ke segala arah. Begitu Chen Ping melepaskannya, panah cahaya yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan. Rantai besi energi hitam itu, setelah menyentuh bulu panah yang ditembakkan oleh busur Raja Dewa, langsung berubah menjadi ketiadaan dan menghilang tanpa jejak.